Pranita from class 4E. In this video, I will explain about macam-macam pendekatan manajemen kelas. Nah, pendekatan di dalam manajemen kelas ini ada 22 pendekatan. Namun, di video kali ini saya akan menjelaskan 4 pendekatan, yaitu ada pendekatan resep, pendekatan pengajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, dan pendekatan keterampilan proses. Nah, langsung saja kita berdiskusi dengan pendekatan pertama, yaitu pendekatan resep. Pendekatan resep adalah pendekatan yang di dalamnya ada sebuah ketentuan yang dibuat oleh guru. Bukan hanya untuk kepentingan guru tersebut, melainkan untuk kepentingan pengaturan yang ada di dalam kelas. Pendekatan resep atau biasa disebut dengan cookbook ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang seharusnya tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam reaksi semua masalah ataupun situasi yang terjadi dalam kelas. Pendekatan ini kita bisa ingat kembali apa yang tidak disukai oleh siswa di saat kita mengajar yang mengakibatkan situasi kelas menjadi tidak efektif. Nah, di samping itu akan sangat baik jika kita meminta hal-hal yang mereka sukai dari kita, atau kita bisa meminta komentar-komentar dari semua siswa dan diperhatikan baik-baik, dan kemudian kita dapat aplikasikan atau terapkan dalam tindakan yang nyata dalam proses belajar dan mengajar. Contoh dalam pendekatan ini yaitu menegur siswa dengan 4 mata. Tidak boleh meninggikan nada suara jika suatu saat kita sedang memperingati siswa atau sedang memberi arahan. Yang kedua ada pendekatan pengajaran. Pendekatan pengajaran ini berdasarkan kepada anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dapat mencegah munculnya suatu masalah terhadap tingkah laku anak didik atau siswa. Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku siswa ataupun anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Nah, di dalam tindakan ini peranan guru adalah merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. Pendekatan yang mengharapkan para guru untuk membuat suatu perencanaan pembelajaran yang matang dan tetap patuhi tahapan-tahapan yang sudah dibuat sebelumnya, karena kemampuan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran sekaligus mengimplementasikannya dalam kelas. Hal tersebut merupakan pendekatan yang sangat efektif untuk dapat mengelola kelas dengan baik. Contoh pendekatan ini yaitu apabila seorang guru menyajikan suatu pembelajaran yang disusun secara sistematis, tentu akan terhindar dari kejenuhan, karena mereka dapat mengikuti pelajaran yang secara bertahap. Dan sebaliknya, siswa akan cepat lelah mengikuti pelajaran dari gurunya, karena mereka tidak paham. Nah, pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan perubahan tingkah laku atau biasa disebut dengan behavior modification approach. Pendekatan ini mengubah tingkah laku anak didik dari buruk ke yang baik atas dasar bimbingan guru. Kita sudah mengetahui bahwasannya manajemen kelas ini diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku kurang baik. Program atau kegiatan yang mengakibatkan timbulnya tingkah laku yang kurang baik harus diusahakan, menghindarinya sebagai penguatan negatif. Contohnya, berkata kasar dalam kelas atau berperilaku tidak sopan di hadapan guru. Maka sebaiknya untuk mengubah tingkah laku buruk tersebut, guru seharusnya memberikan arahan atau motivasi dengan cara memberikan sanksi ringan terhadap siswa agar tidak mengulanginya kembali. Nah, yang terakhir yaitu pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan nilai, dan sikap, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini khusus pada cara memandang anak didik sebagai manusia seutuhnya. Cara memandang ini dijabarkan dalam kegiatan belajar mengajar.
memperhatikan pengembangan pengetahuan, sikap, nilai, serta keterampilan. Pendekatan keterampilan proses ini menekankan pada bagaimana siswa belajar, bagaimana mengelola perolehannya sehingga dipahami dan dapat dipakai sebagai bekal untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan di masyarakat kelak. Pembelajaran berdasarkan pendekatan keterampilan proses perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu keaktifan siswa didorong oleh kemauan karena memiliki tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kedua, keaktifan siswa berkembang karena dilandasi dengan pendayagunaan potensi. Dan ketiga, pengaruhnya suasana kelas. Keempat, dalam proses pembelajaran guru memberikan motivasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Okay, I think that's all. For me, sorry for my mistakes, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.